Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Cak Herman mendiskusikan tentang pendidikan. Saat ini saya ingin mendiskusikan tentang makna ilmu pengetahuan, ilmu secara khusus ilmu ya. Ada satu quote yang sering dituliskan dalam satu poster. Quote itu konon katanya dari Bapak Habibie, Profesor B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie almarhum. Kalimatnya adalah, jika saya diberikan waktu lagi untuk mengulang, maka saya akan lebih memilih untuk mempelajari ilmu agama. Terus terang saya tidak tertarik mendalami apakah quote ini benar-benar dari Bapak Yusuf Habibie. Kalaulah benar, saya akan mengartikannya dengan arti yang menurut saya tepat, baik itu menurut agama yang saya anut, Islam, dan realita kehidupan dunia. Jadi dari quote tersebut seakan-akan Profesor B.J. Habibie itu mensarankan agar anak-anak belajar agama saja alih-alih belajar sains. Sekali lagi ya, saya tidak yakin quote ini benar-benar dari Bapak Habibie. Kalaupun itu benar, maka kita harus melihat bagaimana konteks Pak Habibie menjelaskan quote tersebut. Tapi yang saya pahami, apakah benar? Nah, yang akan saya diskusikan adalah apakah benar mempelajari ilmu agama saja itu yang dibutuhkan menjadi seorang yang beragama Islam atau Muslim. Apakah cukup untuk belajar itu di pelajaran agama saja? Tidak perlu atau tidak terlalu disarankan untuk mempelajari ilmu dalam tanda kutip umum. Nah, term ilmu umum dan ilmu agama. Sekali lagi, ada pihak-pihak tertentu, tidak hanya orang Islam umum, tapi juga sebagian yang mendaku diri sebagai orang alim dalam agama ataupun orang ahli pendidikan, itu yang masih meyakini bahwasanya ada terminologi ilmu agama dan ilmu umum. Jadi ilmu agama itu diantaranya misalkan belajar baca Al-Quran, belajar qiraahnya, belajar asbabun nuzulnya, belajar mengartikannya, bahasa Arab berarti belajar bahasa Arab yang fushah ya, yang bahasa Al-Quran, kemudian belajar tafsirnya, dan seterusnya. Nah ini misalkan ini di bagian ilmu Al-Quran. Atau misalkan belajar fikih, berarti belajar ilmu fikih, mulai dari dasar ilmu fikih di madhab, misalkan belajar ilmu fikih perbandingan dan sebagainya. Dan seterusnya, belajar ilmu hadis, menghafalkan hadis, mengetahui riwayat hadis, dan seterusnya. Ini ilmu agama. Kemudian mereka membuat terminologi ilmu umum, diantaranya misalkan fisika, matematika, ilmu bahasa, ilmu yang tidak berkaitan dengan bahasa Arab ya, ilmu apalagi ya, biologi, ilmu geografi, dan sebagainya. Ini menurut saya kesalahan yang fatal. Dari mana saya berani menyatakan sedemikian? Di dalam Islam itu kalau kita tengok sejak zaman Nabi, itu tidak ada yang kamu belajar ilmu Islam saja sudah cukup. Tidak. Kita temukan orang-orang yang memang belajar di samping Nabi untuk mempelajari agama, dalam artian menjadi pewarisnya Nabi di bagian agama untuk menjelaskan kepada umat bagaimana beragama Islam sebenarnya. Itu ya. Di antaranya misalkan Abdullah bin Umar, ya, Sayyidina Umar bin Khattab misalkan, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, atau Ibnu Mas'ud misalkan, dalam hal ini sebagai penulis wahyu misalkan. Juga ada banyak yang lain ya, Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifari. Ini adalah ulama-ulama di zamannya Nabi. Ya. Ulama dalam artian belajar ilmu yang khusus untuk mendalami Islam untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Tetapi apakah Nabi melarang yang lain itu untuk mempelajari ilmu yang lain, diantaranya ilmu perdagangan? Saat itu dibutuhkan ya, karena berdagang itu memang sudah dibutuhkan. Ilmu tata negara misalkan. Kemudian ilmu bahasa, mempelajari bahasa asing, karena saat itu Islam sudah mulai merangsek didakwahkan ke daerah Rum. Rum itu saat itu Damaskus itu masih ikut Rum ya, Romawi. Itu Damaskus itu disebut, atau dalam bahasa itu disebut Syam atau juga Levant dalam bahasa Inggris seringkali disebut sedemikian. Nah itu masuk wilayah Rum yang bahasanya saat itu masih belum bahasa Arab ya. Nah
yang harus digarisbawahi di sini, apakah sahabat-sahabat tidak ada yang pelajari bahasanya? Oh, ada, dan Nabi Muhammad menganjurkan itu. Jadi sahabat mempelajari bahasa asing untuk digunakan, tujuan juga untuk Islam. Tidak hanya itu, ada sahabat yang belajar tentang alat perang, misalkan manjanik dan sebagainya. Waktu itu alat perang yang dibutuhkan ya, karena memang ketika dakwah Islam disampaikan itu banyak penentangan dan membutuhkan untuk membela diri, dan ketika futuhat itu membutuhkan head to head antara kekuatan. Nah, ada ilmu yang agama tadi, ada ilmu yang masuk dalam kategori umum seperti perdagangan dan sebagainya tadi. Tetapi tidak ada kalimat Nabi itu pelajari ini saja, tidak usah yang lain, tidak ada. Yang ada, kita sebagai umat Islam wajib kita tahu kewajiban kita sebagai muslim, misalkan. Yang ada, kita diwajibkan untuk mengetahui tata cara kita beribadah, tata cara kita mengenal Tuhan, dalam hal akidah, ya, dalam hal ibadah kita belajar fikih. Nah, ini kalau dalam yang saya pahami sebagai calon doktor di bidang engineering dan juga seorang yang saya katakan sebagai tetap menjadi santri ya dalam belajar agama, itu ada ilmu yang kategorinya ilmu fardu ain, atau tiap orang itu wajib belajar di atas ilmu ini. Paling tidak kita mengetahui bagaimana tata cara bersuci, tata cara sholat, tata cara puasa, dan kewajiban-kewajiban yang umum. Ini fardu ain, setiap orang wajib belajar itu karena untuk kehidupan dirinya. Untuk seorang suami wajib mengetahui ilmu haid, istrinya juga sedemikian, dan seterusnya. Ilmu yang berkaitan dengan keseharian dia ibadah, keseharian dia berhubungan dengan Tuhan, keseharian dia berhubungan dengan manusia yang berkaitan dengan keislaman. Adapun ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu kadang menjadi fardu ain atau menjadi kebutuhan individu. Ini ada penggaliannya tersendiri, tapi ambil contoh misalkan. Bila kita tidak tahu ilmu kedokteran, kemudian ada orang yang sakit di situ dan tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada bisa yang mengobati di daerah situ. Nah, itu bisa jadi di daerah situ terkena dosa semuanya karena tidak ada yang bergerak diri untuk belajar. Nah, ini masuk fardu kifayah, orang harus bisa. Walaupun itu masuk dalam kategori, dalam tanda kutip, ilmu umum, ya. Bukan fardu kifayah yang ilmu yang dalam kategori ilmu agama dalam tanda kutip. Misalkan fardu kifayah dalam agama yang saya ketahui itu adalah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan bacaan Al-Quran itu. Jadi 30 juz itu masuk fardu kifayah. Itu dari satu area, misalkan desa, misalkan paling tidak ada satu orang yang bisa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi yang dalam konteks ilmu dalam tanda kutip umum itu harus ada yang tergerak ke sana. Apalagi itu berkaitan dengan keseharian kita, misalkan ilmu hitung, kita berinteraksi dengan orang, menghitung uang, membutuhkan kejelian kita untuk mengetahui mata uang, dan itu tiap orang. Nah, ini bisa jadi memang mungkin masuk dalam kategori fardu kifayah atau satu orang saja udah cukup, tapi ini berkaitan dengan kita bermuamalah tiap hari, maka bisa jadi ini menjadi fardu ain karena kita yang tiap hari harus berkaitan dengan itu. Walaupun itu urusan dunia ya. Nah, yang saya ingin fokuskan itu adalah ilmu-ilmu yang dianggap ilmu dunia. Sebagian orang merasa tidak perlu mempelajari. Padahal itu salah telak. Ya, umat Islam harus mempelajari ilmu tentang media, ilmu tentang IT, ya, ilmu tentang saat ini arahnya itu misalkan artificial intelligence. Jadi bagaimana artificial intelligence digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Atau mungkin augmented reality, jadi AR misalkan, atau IoT, Internet of Things, bagaimana harus dipelajari ke sana. Robotika, bagaimana robotika bisa membantu manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Itu semua umat Islam paling tidak ya 1 atau 2 orang di setiap daerah harus ada, nggak harus setiap daerah ya. Jadi paling tidak harus ada yang mumpuni di bidang itu, agar tidak dapat bukan dibohongi ya, tapi tidak mudah untuk tergelincir ke arah kejelekan ketika berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan keilmuan tersebut. Satu contoh misalkan, sekarang ini pemilihan umum, umat Islam melaksanakan pemilihan umum ya, walaupun debatable,
Boleh tidaknya saya masuk dalam kategori menurut saya boleh, nggak ada masalah pemilihan umum. Itu bukan haram. Tapi pemilihan umum ini saat ini penghitungannya secara digital. Siapa yang memastikan keotentikan datanya, jadi kevalidan hasilnya. Ini memerlukan ilmu yang detail, jadi paling tidak itu internet security atau paling tidak transmisi informasi security-nya ya. Berarti ini masuk cyber security. Paling tidak umat Islam harus pandai di cyber security. Misalkan ya, dalam satu contoh ini. Kenapa? Bila tidak, maka banyak sekali yang dirugikan jika ada yang melakukan kecurangan. Ini satu contoh. Jadi cyber security kebutuhannya itu bisa jadi wajib, fardu bagi orang yang belajar dalam konteks sekarang. Satu contoh yang lain. Kita saat ini membutuhkan pengelolaan air yang baik, maka perlu adanya desalinasi. Nah, dengan desalinasi ini diolah, air limbah diolah menjadi air yang bersih bisa diminum. Bagaimana kesucian air itu? Apa syarat kesucian air dan sebagainya? Ini debatable pasti ya, dan itu memerlukan ahli ilmu di bidang itu. Satu contoh yang lain, misalkan fisika kuantum, misalkan menjelaskan fisika kuantum untuk konteks sekarang. Bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita, kualitas mungkin kepercayaan kita sebagai ciptaan Tuhan, itu dengan fisika kuantum. Membutuhkan orang yang belajar fisika kuantum. Agar ketika ada orang lain yang mereka salah mengartikan fisika kuantum, digunakan untuk menyerang keimanan Islam, itu ada orang yang siap untuk mengcounter. Ini satu contoh. Pada kesimpulannya, ilmu itu menurut saya tidak bisa dikategorikan dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum saja. Tidak bisa. Bisa jadi ilmu umum itu sifatnya menjadi wajib. Bisa jadi. Bisa jadi ilmu agama itu tidak perlu dipelajari detail karena fardu kifayah. Jadi ada orang yang bisa, sudah cukup. Ada orang yang hafal Al-Quran di suatu daerah, sudah selesai. Kewajiban dari orang yang lain. Nah, seperti itu. Saya tidak mengatakan tidak perlu mempelajari ilmu agama. Tidak. Walaupun saya sekarang hampir lulus doktoral ya, di bidang engineering, saya tetap ngaji, saya tetap belajar ilmu Islam. Karena itu adalah bagian hidup saya. Tapi saya tidak pernah menganggap mempelajari ilmu lain itu tidak menghasilkan apa-apa. Saya yakin Allah memberikan pahala di tiap kita berusaha untuk mencari ilmu. Baik, terima kasih atas perhatian. Kalau sampai sekarang, berarti Anda sekalian adalah pejuang pendidikan. Saya tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.